halo semuanya. Buat yang belum kenal, nama aku Galiza, tapi di dunia internet lebih akrab dipanggil sama Ica. Dan aku domisili di Bekasi. Halo teman-teman Bekasi. Terus background aku juga sebenarnya adalah teknik. Aku lulus dari salah satu institut teknik yang ada di Bandung, dan sekarang aku berprofesi sebagai geospatial engineer di salah satu location-based data analytics company yang based in Singapore. Nah, tapi di luar itu, aku sekarang sedang mengemban menjadi Notion Official Ambassador, dan udah setahun ini aku co-running komunitas Notion Indonesia bareng teman aku gitu. Nah, sebagai Notion Official Ambassador itu sendiri, aku sudah berkolaborasi membantu komunitas, small businesses, dan companies, baik itu dari dalam negara maupun dari luar negara itu melakukan day-to-day operations mereka dengan Notion. Dan memang untuk sekarang ini afiliasi aku masih lebih banyak dengan institut dan companies luar negeri daripada yang ada di Indonesia. Maka dari itu sebenarnya personal mission aku adalah untuk lebih meningkatkan awareness teman-teman nih. Kalau sebenarnya ada loh di dunia ini yang namanya Notion, dan sudah banyak orang-orang yang benefit dari Notion ini sendiri. Dan kalau misalnya teman-teman nanti mau ngobrol lebih lanjut sama aku bisa di reach out lewat email atau di Twitter aku, akun Twitternya namanya Chair Handles. Gitu. Oke, jadi sebelum kita mulai, aku mau cerita dulu. Sebenarnya Notion tuh apa sih? Apa sih yang bikin Notion itu beda dari yang lain? Kenapa Notion hype banget? Dan kenapa aku sangat merekomendasikan Notion kepada teman-teman gitu. Jadi ini aku punya sedikit analogi yang mungkin bisa membantu teman-teman ya dalam mengenal sebenarnya Notion itu apa. Nah, di sini di layar aku udah taruh beberapa aplikasi yang mungkin teman-teman juga udah tahu. Google Drive, Google Docs itu kan alat atau aplikasi yang memang kita sudah sering gunakan kan bareng-bareng. Evernote gitu. Kalau teman-teman kurang tahu Evernote itu aplikasi note taking juga. Google Sheets itu kita apalagi. Airtable itu platform database, terus Trello, Asana, Todoist itu merupakan aplikasi project management gitu. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, oke, jadi Notion itu termasuk yang mana, Kak? Gitu. Nah, di sini aku mau meluruskan kalau sebenarnya itu pertanyaan yang agak kebalik. Kenapa? Karena Notion itu justru merupakan rangkuman dari aplikasi-aplikasi yang ada di sini gitu. Dan bahkan jauh lebih banyak daripada itu. Nah, jadi karena Notion itu judulnya adalah All-in-One Workspace, yang dimana Notion itu memiliki fitur-fitur yang diharapkan bisa merangkum fungsi-fungsi dari aplikasi yang ada di sini gitu. Sehingga harapannya ketika teman-teman melakukan semua hal itu dalam satu aplikasi aja, teman-teman bisa jadi lebih produktif, bisa time manajemennya bisa jadi lebih bagus, terus bisa jadi lebih kreatif, dan bahkan bisa lebih jadi inovatif gitu. Nah, itu adalah personal vision-nya teman-teman di Notion itu sendiri yang membangun Notion. Karena dulu kan selama inilah kita punya Google Drive, kita punya Google Docs, data kita, foto kita di Google Drive, terus kita melakukan dokumentasi di Google Docs, terus tabulasi perhitungan kita di Google Sheets, kemudian kita project management juga di Asana atau dimanapun. Nah, sekarang kita punya nih satu aplikasi yang memang punya fitur itu semua untuk bisa melakukan fungsi-fungsi aplikasi yang ada di sini dalam satu aplikasi aja gitu. Jadi teman-teman nggak perlu datanya tersebar kemana-mana, cukup dari satu aplikasi aja gitu. Nah, karena fleksibilitas dari Notion itu sendiri, banyak nih Notion tuh bisa dibentuk dan dibangun untuk keperluan kita yang kita butuhkan masing-masing. Misalnya untuk planning, baik itu harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Terus kemudian misalnya teman-teman content creator, teman-teman ya setiap hari berkutat dengan editorial calendar, website, blogging, untuk konten manajemen, itu Notion juga bisa digunakan untuk itu gitu. Atau kalau teman-teman sudah bekerja dan tiap hari mungkin berurusan dengan project klien untuk kolaborasi tim, breakdown timeline, terus roadmap, itu Notion juga bisa. Bahkan udah banyak banget company yang aku bantu untuk melakukan ini gitu. Sama untuk sekedar dokumentasi juga bisa, apalagi notula rapat, bikin SOP, bikin terus diorganisasi di dalam satu folder yang sama di dalam Notion, itu juga bisa banget. Terus misalnya kalau teman-teman cuma pakai Notion untuk personal, itu juga bisa, misalnya untuk habit tracker, atau mungkin udah sering lihat kali ya bullet journaling itu di Notion, itu udah banyak banget contohnya. Sama yang paling beken nih menurut aku
use case-nya untuk akademik, untuk manajemen tugas, note taking, itu aku yakin teman-teman jauh lebih hatam daripada aku. Di internet juga udah banyak contohnya teman-teman yang menggunakan Notion untuk ngerjain tugas, untuk sekolah, untuk kuliah, udah keren-keren banget lah. Aku sendiri termasuk yang kurang beruntung karena aku lulus baru pakai Notion gitu. Nah, terus aku punya satu analogi lagi. Kalau misalnya aplikasi ini kita ibaratkan mainan Lego, misalnya Google Drive adalah Lego, Google Docs adalah Lego. Nah, mayoritas aplikasi ini merupakan apa yang kita bilang sebagai opinionated structure. Jadi apa maksudnya? Ibaratkan kita punya Lego, kita dikasih mainan Lego nih. Nah, kemudian ketika kita buka, itu udah ada bentuknya, udah ada temanya, udah jadi, kita tinggal terima jadi. Nah, mayoritas aplikasi itu bekerja dalam the same way gitu. Mereka udah ada fungsinya, udah khusus untuk ini, untuk itu. Sementara kalau Notion itu dia beneran cuma balok Legonya aja. Untuk menentukan kita mau ngapain di Notion itu harus kita sendiri yang bilang ke diri kita sendiri, oke, aku mau menggunakan Notion untuk ini, baru kemudian kita bangun Notion untuk itu. Nah, karena sistem yang seperti inilah yang membuat Notion tuh beneran digemari. Kenapa? Karena itu tadi fleksibel, kita maunya apa, Notion bisa membangun itu dengan catatan kita tahu dulu apa yang mau kita bangun. Nah, aku coba contohin ya. Misalnya kita mau bikin dashboard atau homepage. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri kalau dashboard ini terdiri dari beberapa balok Lego kayak yang tadi aku bilang, cuma di sini panggilan sayangnya dalam Notion environment itu adalah block. Kita bisa lihat kalau dashboard ini terdiri atas block quote, kemudian block page, sama block calendar. Ada juga, nanti aku akan jelasin ke teman-teman. Kemudian kita coba cek contoh lain, note taking contohnya. Nih, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa blok berbeda nih. Contohnya ada heading 1, heading 2, terus kemudian ada call out, ada juga teks biasa, ada bullet list, mungkin nanti ada number list gitu. Terus untuk misalnya ini untuk resources management, ini ada sesuatu yang mungkin teman-teman juga tahu namanya database gallery. Nah, ini jauh lebih kompleks daripada blogs lainnya, tapi justru ini yang menurut aku akan menjadi sangat powerful ketika teman-teman menginvestasikan waktu untuk belajar tentang galeri database di Notion. Gitu contohnya, teman-teman. Nah, terus mungkin karena Notion juga paham kali ya kalau produk mereka agak susah untuk dipelajari dari awal. Jadi mereka lebih emang yang aku bilang tadi, kalau Notion itu emang kalian harus tahu dulu mau bikin apa baru bisa dibentuk menyesuaikan kebutuhan teman-teman. Nah, tapi untuk beberapa orang itu mungkin susah ya. Nah, dari sini makanya Notion pun juga menyediakan fitur yang namanya template. Template ini apa? Mungkin teman-teman juga udah pernah dengar. Jadi template itu adalah page Notion yang bisa diduplikasi ke workspace teman-teman masing-masing kayak gitu. Nah, di sini teman-teman udah bisa nyari nih kalau misalnya teman-teman butuh template Notion untuk belajar, untuk kuliah, untuk kerja, itu bisa banget cek Notion official template gallery ini atau coba searching di internet. Itu udah pasti udah banyak banget karena memang ada beberapa orang yang senang bikin sendiri, tapi ada juga beberapa orang yang aku nggak bisa, aku maunya duplicate aja gitu. Nah, itu semuanya juga udah di-provide sama Notion. Oke, kita tahu kalian agak susah nih, makanya kita kasih template kayak gitu, kata Notion. Canda deh. Oke, nah, ntar aku ada pertanyaan nih. Oke, ntar aja ya. Oke, jadi kemudian aku mau juga nih ngasih semacam best practices untuk gimana sih cara menggunakan Notion secara successfully gitu. Ini yang teman-teman lihat di sini adalah workspace aku. Ini organic proses. Ini bukan aku bikin cuma buat display buat workshop hari ini, enggak. Ini sesuatu yang emang udah aku pakai tiap hari selama berapa tahun? Sekarang udah 2 tahun lebih itu aku pakai Notion, dan ini adalah sistem yang memang aku pakai tiap hari gitu, yang emang udah membantu aku gitu. Jadi 4 best practices ini aku harap bisa diadopsi sama teman-teman dan jadi starting point buat belajar Notion juga. Kalau memang teman-teman pengen fokus atau pengen serius menggunakan Notion, ini ada 4 starting point yang bisa aku rekomendasikan ke teman-teman untuk pertama kali gitu. Yang pertama-tama, mindset bahwa
templates itu bukan sistem. Nah, jadi mungkin teman-teman pun udah merasa udah pernah lah ya kita coba duplicate template orang, tapi kemudian kok nggak sesuai sama yang kita bayangkan gitu. Atau mungkin kita duplicate template dari orang yang memang udah terkenal, influencer yang udah jago lah di Notion, tapi pas kita pakai, loh kok tidak sesuai sama yang dibilang sama orang itu gitu. Nah, itu balik lagi ke mindset bahwa template ini bukan sistem memang. Karena yang bikin template itu orang lain dan orang lain itu bukan kita, ya wajar aja ada gap yang tidak bisa yang emang harus kita effort lagi untuk sesuaikan supaya sesuai sama kebutuhan kita. Jadi kita tidak bisa bergantung. Kalau misalnya kita pengen sukses menggunakan Notion, kita tidak bisa bergantung sama template orang. Boleh mulai dari template orang, tapi pada akhirnya kita harus ulik-ulik lagi nih, tetap ada effort yang harus dikeluarkan untuk ngulik-ngulik template itu supaya sesuai sama kebutuhan kita gitu. Nah, ini ada semacam wejangan dari masternya Notion. Ini juga mentor aku, teman aku di dunia Notion, namanya Mbak Maripulin. Mbak Maripulin ini merupakan seorang Notion ambassador juga yang memang sudah berhasil membangun bisnis menggunakan Notion. Nah, di sini memang struggle orang-orang ketika menggunakan Notion pertama kali adalah mereka berpikir kalau oke, aku udah punya template, aku udah selesai nih, aku udah bisa ngapa-ngapain aja. Tapi justru di situ adalah salahnya adalah di situ. Ketika kita mikir kita udah punya template terus kita udah selesai, disitulah kadang-kadang jadinya nanti mungkin 1 hari 2 hari nggak kenapa-napa, tapi 2 bulan ke depan loh kok jadi kayak gini kayak gitu. Nah, makanya di sini ada semacam satu kesamaan di antara kita semua yang baru mulai, nggak cuma di Indonesia tapi di luar negeri, kalau ternyata memang ada salah paham, template itu bukan sistem, makanya memang harus ada penyesuaian lagi dari kitanya sendiri gitu. Oke, ntar. Iya, Mbak, ini kata Suroya, kita pernah duplicate tapi nggak masuk sama keseharian kita. Aku juga awalnya kayak gitu. Terus kata dia, lihat Notion orang-orang yang estetik tapi pas recreate ulang susah banget. Ada Niken juga, kayaknya didesain harus ke poin aplikasinya. Nah, makanya memang ada learning curve. Kalau misalnya kata teman-teman di dalam Notion tuh emang ada learning curve-nya gitu. Harus sesuai dengan kebutuhan kita. Iya, memang karena kita sendiri yang pada akhirnya yang pengen pakai Notion kita, ya kita tidak bisa ngikutin apa yang dimauin sama orang lain, tetap harus dari kita sendiri. Makanya tadi aku di awal workshop ini bilang always take liberties. Apa yang nggak bisa dipakai sama teman-teman buang, apa yang emang bisa diambil buat teman-teman pakai gitu. Nggak semuanya akan cocok sama teman-teman soalnya gitu. Terus yang kedua adalah databases, nah checklist gitu. Ini kenapa aku bilang seperti ini, karena aku pun di awal-awal emang pakainya, ya aku pakai Notion awal-awal cuma buat checklist lah ya, kayak 1 halaman penuh isinya checklist semua dari atas sampai bawah. Nah, tapi aku sadar kalau itu pun nggak cukup. Nah, makanya di sini aku mau wanti-wanti teman-teman banget nih untuk belajar database. Jadi kita move on dari yang tadinya pakai checklist biasa di Notion. Di Notion ada, cuma buat checklist itu ada. Tapi semakin teman-teman menginvestasikan waktu untuk belajar tentang database, semakin teman-teman akan merasakan manfaatnya juga gitu. Karena biasanya semacam salah paham di awal, Notion kita cuma pakai buat ya estetiknya lah mungkin, dan itu sama sekali nggak kenapa-napa. Tapi yang paling semakin teman-teman tahu kalau kuncinya tuh ada di database. Kalau sistem yang benar, sistem yang bagus yang mungkin bisa bagus buat teman-teman itu sebenarnya kuncinya mungkin ada di database gitu. Jadi ini pun aku juga udah menggunakan database udah dari lama banget. Aku udah buang tuh semua checklistan aku isinya dari mulai datang ke Indomaret, suruh fotokopi. Nah, sekarang aku pindahin semuanya ke database aku. Bentuknya seperti inilah, seperti buat contohnya. Nah, terus kemudian start with para. Mungkin teman-teman udah paham, udah pernah ini juga kali ya, kalau misalnya udah sering ngulik Notion, para tuh apa? Para itu semacam sistem organisasi digital yang dicanangkan oleh Tiago Forte. Jadi ada singkatannya tuh para project. Kalau aku ya, tapi aku coba ini dulu. Buat Tiago Forte ini, para itu merupakan project, areas, resources, sama archive. Nah, tapi buat aku ganti tuh, aku hybrid, aku comot A-nya, terus aku ganti sama yang lain, itu adalah actions. Nah, karena mungkin buat aku nggak terlalu pakai archive, tapi ini aku bisa rekomendasikan banget.
konsep para ini untuk mulai dipakai. Kalau misalnya teman-teman bingung mau mulai dari mana, mungkin bisa mulai dari konsep para ini, di mana teman-teman membagi Notion teman-teman di dalamnya tuh ada untuk project, ada untuk actions atau task ya. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan kata itu, resources sama areas. Jadi project itu sendiri ya project client, personal project sama project akademik gitu. Terus action itu merupakannya tadi bagian dari project di dalamnya ataupun day to day task, harus nyuci baju, harus nyuci piring, ngerjain tugas kayak gitu. Sementara untuk resources ini merupakan library, buku, consumption kita, notes, ideas, inspiration, sesuatu yang memang kita konsumsi gitu. Dan untuk area, contohnya itu semacam aspek dalam kehidupan teman-teman, mungkin kayak health atau finances, terus entertainment, home, friends, family, the future, travel, cooking, kayak gitu-gitu. Nah, nanti aku akan tunjukin juga ini cuma ngarahnya kemana sih, nanti aku bakalan tunjukin di tutorial kita. Nah, sama yang terakhir, ini sesuatu yang sangat dilewatkan sama banyak orang, tapi sebenarnya kuncinya juga di sini, yaitu adalah weekly review. Karena sayang kalau kita cuma planning, tapi kemudian nggak di-review. Nah, di sini kuncinya adalah menyempatkan lah sekitar 30 menit sampai 1 jam di akhir minggu, terserah definisi teman-teman akhir minggu itu apa. Mungkin ada yang akhir minggunya Sabtu, ada yang Jumat, ada yang Minggu, tapi buat aku sih minggu malam itu aku duduk, terus aku melakukan weekly review ini. Ini ada breakdown-nya tuh udah dikasih tahu juga sama yang mencanangkan weekly review ini, tapi teman-teman bisa adjust nanti. Nah, di sini apa sih yang dilakukan di weekly review ini? Yang pertama ya di review, apa yang udah kekerjakan, apa yang belum kekerjakan. Yang belum kekerjakan di reschedule buat minggu depan. Nah, terus balik lagi, minggu depan kita harus ngerjain apa, terus kita punya project, jadi project mana yang mau kita kedepankan, project mana yang harus kita tarik supaya memang bukan waktunya gitu, apa fokus project kita, apa yang harus kita fokuskan buat minggu depan. Nah, hal-hal kayak gitu yang sebenarnya orang-orang lupa, padahal justru kuncinya adalah di sana gitu. Mungkin 1 jam itu terlalu lama mungkin ya buat teman-teman. Kalau mau mulai boleh banget, cuma 15 menit, cuma setengah jam itu boleh banget. Tapi kuncinya adalah untuk mendevelop habit untuk melakukan weekly review ini gitu. Oke, aku coba cek ini dulu chat. Oke, ini tadi ada bantuan juga nih, jawaban dari Abdul Rahim, makasih. Iya, jadi sekarang Notion udah bisa support Google Calendar karena emang nanti Notion tuh sekarang udah ada API, jadi dia bisa integrasi ke berbagai macam aplikasi. Contohnya itu tadi Google Calendar, dan aku pun juga pakai, tapi nggak semuanya karena aku tipe orang yang tidak suka mengautomasi tes aku lebih suka manual biar akunya inget gitu. Nah, terus ada yang Notion-nya mentok di iOS 12, aku baru tahu itu loh. Iya, terus iya emang aku juga pakai tuh Indify, tapi udah aku sempat pakai Indify, tapi sekarang udah enggak pakai lagi. Tapi itu resources di chat itu beneran membantu teman-teman, makasih banyak ya. Oke, jadi selanjutnya aku bakalan coba nunjukin teman-teman tadi simple home dashboard. Mungkin buat teman-teman yang udah punya dashboard, udah tahu lah ya isinya apa. Cuma di sini aku mau memperkenalkan si konsep para ketika diimplementasikan ke dalam Notion tuh contohnya seperti apa. Sama weekly review ini yang simple itu contohnya seperti apa yang bisa teman-teman praktekkan langsung. Mungkin kan hari ini hari Sabtu nih, nah minggu coba diisi dikit-dikit kayak gitu. Nanti teman-teman ngerasain sendiri benefitnya seperti apa gitu. Oke. Ada sebelum aku lanjut, ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Pertanyaan-pertanyaan non teknis yang mau ditanyain ke aku gitu. Bisa atur deadline di Notion, itu nanti aku tunjukin juga ya. Tidak sesuai deadline bisa, nanti aku coba tunjukin. Oke, ada pertanyaan. Oke, ini rata-rata pertanyaannya teknis banget ya. Nanti kalau pertanyaan teknis aku jawab di tutorial ya, atau bahkan setelah tutorial. Mungkin ada ya pertanyaan teknis, non teknis mungkin yang mau tahu apa sih project, apa sih actions, apa sih resources, apa ada yang mau sharing ke aku gitu. Kalau nggak ada,
Oke, kalau kayaknya udah jelas ya. Oke, jadi kita bakalan lanjut ke workshop tutorial yang sebenarnya habis ini. Oh, ini ada lagi Areas. Aku tunjukin, aku coba ulang di sini ya. Jadi Areas itu aku coba perjelas lagi, tapi mungkin nanti bakalan lebih jelas di tutorialnya. Areas itu semacam apa ya? Sesuatu di dalam hidup kita, aspek di dalam hidup kita yang tidak punya deadline. Contohnya ya pengkategorian dalam hidup kita yang tidak punya deadline. Kalau project nih, project kan pasti ada deadline-nya kan. Ada start date sama end date. Misalnya kita punya project untuk bikin laprak, atau kita punya project untuk bikin suatu bisnis, kita punya project untuk bikin personal website gitu. Itu kan sesuatu yang memang ada start time dan end time-nya kan. Nah, untuk Areas ini adalah sesuatu yang memang itu yang ada di hidup kita yang mau kita ingat gitu, misalnya tadi health, terus kesehatan, atau finance, money, friends and family. Kalau teman-teman suka masak, berarti mungkin nanti di Areas teman-teman ada yang satu yang namanya cooking gitu. Di dalamnya nanti isinya adalah resep-resep yang bisa teman-teman kumpulin gitu. Atau friends and family, nanti di dalamnya ada ulang tahun teman-teman, terus mungkin alamat dan segala macam gitu. Nah, itu sesuatu yang bisa kita masukkan ke Areas, dan sebenarnya nggak ada definisi yang apa sih yang absolut banget yang bisa ngasih tahu Areas itu apa. Cuma teman-teman pikirin aja, oke, di dalam hidup aku apa sih, ada apa aja sih gitu yang mau aku ingat, yang bisa aku kategoriin gitu. Apa bedanya project sama actions ya? Aku pernah lihat tutorial Notion luar negeri, lebih ke project terus breakdown ke actions. Nah, ini aku juga mau sharing tentang ini karena ada suatu pemahaman tentang project dan actions ya, yang menurut aku patut aku share ke teman-teman. Jadi aku pengen tanya dulu ke teman-teman. Gini, teman-teman pernah nggak ngerasa punya suatu hal yang pengen teman-teman kerjain, tapi kok gak kelar-kelar ya gitu, atau gak kesampaian ya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah merasakan seperti itu, coba teman-teman breakdown hal itu jadi beberapa actions atau step yang lebih kecil. Nah, karena bisa jadi sebenarnya yang teman-teman usaha lakukan dalam satu kali langkah itu adalah sebuah project gitu. Misalnya, aku sedang melakukan apa ya? Aku tuh punya project namanya aku pengen bikin website buat diri aku sendiri gitu. Nah, pertama kali aku melakukan ini, aku ngetik di dalam kayak database aku bikin website. Nah, dari situ apa nggak bingung nggak? Yang pertama kali harus dilakukan apa gitu. Nah, akhirnya aku sadar ternyata bikin website itu bukan action, dia bukan sesuatu yang bisa aku lakukan dalam satu kali kerjain, tapi akhirnya aku angkat jadi project, kemudian project itu aku coba list step-stepnya apa yang harus aku lakukan pertama kali gitu. Karena kita kadang-kadang lebih kerasanya jauh banget dan akhirnya nggak selesai-selesai. Padahal yang harus kita lakukan adalah kita harus breakdown kira-kira kita butuhnya apa, habis itu apa hal yang pertama yang bisa kita lakukan untuk melakukan itu gitu. Nah, makanya di sini akhirnya definisi aku berubah ketika ada sesuatu yang aku pengen lakukan tapi dia lebih dari 2 langkah, 3 atau 5, itu sebenarnya itu project gitu. Kalau aku sekarang kayak gitu. Jadi project tuh gak cuma kerjaan atau mungkin project kuliah, lomba, enggak. Tapi justru mungkin hal-hal sekecil aku pengen beli lemari, aku pengen bikin lemari buat kamar aku. Nah, itu kan pasti harus beli dulu, terus mungkin harus lihat-lihat mana yang cocok, harus ngukur, harus apa. Nah, itu kan jadi sesuatu yang apa ya? Ya itu akhirnya ujung-ujungnya aku jadiin project. Kenapa? Karena dia lebih dari 1 langkah kayak gitu. Gitu. Mungkin menjawab ya. Nanti buat masih bingung Kak, pernah coba implementasi para ini, cuma jatuhnya malah jadi gak sinkron kerjaan sama keseharian. Nanti aku coba bantu. Nanti mungkin kita bisa breakdown sama-sama. Terus selama ini pengen coba Notion, tapi udah nggak sekolah dan masih belum kerja, jadi nggak tahu harus isi apa. Dan baru tahu juga buat projects juga bisa buat yang actions, day-to-day task, resources areas. Jadi makin tertarik buat ngulik Notion. Iya, kalau aku archive nggak aku pakai karena aku nggak pernah nge-archive sih. Aku punya prinsip aku sendiri yang aku nggak perlu nge-archive itu kayak gitu. Nah, kayak jadi
hari ini kita lanjut ya ke tutorial, takutnya nanti nggak cukup waktunya. Jadi aku punya perubahan rules nih. Jadi pertanyaan TikTok nanti pas kita lagi tutorial, silakan teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan yang bisa aku jawab TikTok itu dipersilakan chat aja, nggak apa-apa. Aku sambil lihat juga. Kayak contohnya kayak tadi pencet apa bikinnya atau ini namanya apa. Kalau misalnya itu sesuatu yang bisa aku jawab dalam 1 detik gitu, aku pasti jawab. Tapi kalau misalnya pertanyaan open ended atau teman-teman request aku bikin ini, bikin itu, mungkin nanti aku jawab dan aku tunjukkan di akhir tutorial gitu. Jadi sesuatu pertanyaan-pertanyaan yang tidak apa ya berpotensi mengganggu flow tutorialnya. Nanti mungkin aku bisa tahan sebentar, terus nanti aku tunjukin di akhir tutorial ketika yang mau aku tunjukin ini workspace-nya udah jadi gitu ya. Sepakat? Kalau sepakat, aku stop share, aku coba ganti dulu. Nah, di sini aku khusus buat teman-teman, aku udah bikin semacam dashboard yang emang aku sengaja bikin untuk menunjukkan konsep para ini kalau dipraktekkan ke dalam Notion bentuknya seperti apa, kayak gitu. Nah, di sini teman-teman fokus itu aja, para, project, actions, resources, sama areas. Terus nanti aku bakalan tunjukin yang mana sih sebenarnya gitu. Tapi kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya aku cuma menggunakan 4 database itu gitu. Database project, kemudian ada juga database actions, terus nanti di bawah ini ada database areas sama database resources, sama di paling bawah itu aku selalu punya weekly review yang selalu aku datengin tiap minggu supaya aku bisa lebih siap di minggu depannya kayak gitu. Nah, ini coba aku walkthrough buat teman-teman. Jadi sebelah sini, di sini aku punya database actions nih yang today. Oke, today hari ini hari apa? Hari ini hari Sabtu. Oke, jadi hari ini aku punya satu task itu untuk mengerjakan PR aku gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga aku punya berbagai macam view yang di sini kita sebutnya view di Notion yang bisa menunjukkan berbagai macam items database yang sesuai sama keinginan kita. Oke, di sini aku cuma pengen nunjukin hari ini aku harus ngerjain apa gitu. Nah, makanya untuk view ini aku punya filter yang namanya date is today gitu. Nah, untuk di view lainnya aku punya beberapa juga. Di sini filternya kebetulan belum ada. Nah, tapi mungkin di sini adalah items-items yang memang harus aku kerjakan gitu. Nggak terbatas hari ini, tapi mungkin beberapa minggu ke depan atau mungkin seminggu ke depan on deck gitu. Di sini teman-teman juga bisa bikin backlog. Nah, backlog ini apa? Bisa juga, ini aku set filternya, jadi date-nya udah kemarin, is before today, tapi belum selesai. Tapi done is not. Nah, itu nanti ketahuan mana sih yang belum, yang kita bilang udah mau kita kerjain kemarin, tapi ternyata sekarang Sabtu terus belum kerjain juga gitu. Sama mungkin items-items yang nggak ada ininya, tanggal is empty. Nah, kebetulan nggak ada. Tapi nanti teman-teman akan mengalami juga mungkin hal-hal yang kita bilang, aku pengen ini. Tapi kita nggak tahu mau dikerjain kapan. Nah, itu mungkin teman-teman bisa pakai konsep ini gitu. Nanti aku tunjukin juga buat sekarang ini aku pengen ngasih tahu aja konsepnya seperti apa. Terus kemudian untuk project di sini teman-teman juga bisa lihat aku pakai aku ini database teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bingung ini apa sih kok bisa kayak gini, nanti aku tunjukin juga. Ini database project aku, contohnya replika dari database project aku, di mana aku senang banget mengkategorikan project aku dalam ini tadi area, apakah ini project kerjaan, apakah ini project bisnis, project personal, apa ini project yang berkaitan dengan pembelajaran aku. Nah, di sini teman-teman harusnya ya, aku pun sekarang udah lumayan bisa memanage mana yang project kerjaan, mana yang project personal, dan
dengan bantuan konsep para ini juga udah semacam bisa lah ya untuk membedakan mana yang mengedepankan proyek kerjaan dulu, mana yang mengedepankan proyek personal. Nah, hal-hal seperti itu bisa dilakukan dengan cara ini gitu. Aku punya by area, nah kemudian aku juga punya by priority gitu. Oke, nah hal-hal seperti ini yang yang memang aku lakukan, yang memang perlu weekly review untuk ngatur-ngatur gini. Oke, mungkin untuk minggu ini project klien aku yang prioritasnya itu high, tapi mungkin minggu depan ini udah selesai gitu, jadi low. Nah, nanti aku tarik ini ke sini, terus aku tarik juga ini ke sini gitu. Terus mungkin ternyata aku masih punya waktu untuk personal website, jadi aku tarik ke sini kayak gitu. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang tidak bisa dilakukan kalau kita tidak melakukan weekly review. Kayak kalau buat aku sih seperti itu. Nah, kadang-kadang aku juga suka pakai timeline view, jadi kelihatan ini Oktober, wow ternyata Oktober aku sibuk sekali gitu. Nanti jadi kelihatan perlu nggak ya aku nambah project, atau ada project yang bisa aku tahan nggak ya supaya aku bisa bobo gitu, bisa tidur karena capek. Nah, hal-hal kayak gitu yang emang perlu direview dan diatur ulang dengan bantuan banyak view ini. Ya, aku bisa lebih lebih bisa ngontrol apa sih yang ada di hidup aku sekarang kayak gitu. Nah, terus kemudian aku embed lagi tuh, aku copy si database-nya ini ke sini. Ini dua database yang sama nih, teman-teman lihat kan, emojinya sama, terus namanya juga sama. Cuma aku buka ulang lah istilahnya di sini dalam bentuk kalender, karena mungkin teman-teman kalau misalnya cuma kayak gini doang, ini apa sih, gak jelas, gak tahu, aku gak bisa pakai kayak gini doang, ya nggak apa-apa, emang tiap orang beda-beda. Tapi dengan adanya Notion yang ngasih kita berbagai macam fitur, ini aku bisa buka si database actions aku dalam bentuk kalender. Sekarang aku bisa lihat, jadi sekarang aku udah ini aku udah selesai ceritanya udah selesai. Terus jadi aku ketahuan aku besok harus ngeprint sesuatu gitu. Nah, kalau misalnya aku butuh, kalau aku misalnya emang udah tahu tanggal di mana aku harus melakukan itu, ya mungkin aku bisa langsung dari sini aja gitu. Ini ke Bandung, misalnya ke Bandung. Terus type-nya mungkin personal, terus date-nya tanggal 19, terus statusnya on deck. Nah, mungkin nanti aku coba jelasin juga project ini seperti apa. Nah, kebetulan ini tidak terkait dengan project ya, makanya di sini empty. Tapi teman-teman bisa lihat juga, misalnya ini plan content. Ini belum selesai, terus ini tipenya planning dan on deck, atau mungkin sekarang lagi doing kali ya, lagi dikerjain ceritanya, belum selesai tapi. Nah, terus di sini teman-teman bisa lihat aku punya di sini kelihatan kalau plan konten ini atau action ini dia bagian dari project Oktober Instagram konten ini. Contohnya ceritanya aku kayak influencer terkenal. Jadi aku harus bikin konten tiap bulan, contohnya kayak gitu. Nah, jadi kelihatan si plan konten ini bagian dari Oktober Instagram konten aku gitu. Nah, atau kebalik, teman-teman mau lihat dari projectnya, coba ya aku tunjukin. Jadi prioritasnya high. Jadi di sini teman-teman bisa lihat prioritasnya high, type-nya bisnis, status lagi aktif ya kan, karena emang lagi di timeline-nya kan. Itu terus di sini next action-nya ada gitu plan content. Jadi aku bisa tahu untuk menyelesaikan project ini, action yang harus aku lakukan tuh apa, step-nya tuh apa aja. Di sini teman-teman bisa menyesuaikan dari situ, bisa nge-plan dari situ. Nah, ada juga misalnya aku personal website nih. Nah, ini personal website, next action-nya empty. Nah, kenapa nggak kelar-kelar? Nah, on hold kan sampai statusnya. Nah, itu sesuatu yang bisa jadi red flag buat ini kita juga, buat diri kita sendiri. Oh, ternyata selama ini nggak kelar-kelar karena kita nggak ngasih next actions kayak gitu. Ternyata selama ini nggak kelar-kelar karena kita belum tahu apa step selanjutnya yang perlu kita yang perlu kita kerjakan. Jam tuh, ntar aku cek ya, jam tuh buat apa. Nah, jam tuh buat ini. Ini nggak harus, teman-teman nggak perlu bikin kayak gini, tapi kalau aku sih seneng punya semacam navigasi buat aku, kan kalau aku aku kan punya weekly review di bawah nih. Jauh kan, aku nggak suka nge-scroll. Nah, di sini aku tinggal klik ini.
terus nanti dia bakalan ke bawah sendiri. Kayak gitu sih, nggak harus teman-teman punya kayak gini, cuma aku suka aja punya semacam navigasi biar nggak perlu scroll lagi. Apalagi kalau dashboardnya panjang ke bawah, kalau ini kan kebetulan cuma sedikit. Tapi kalau nanti teman-teman udah jago, terus dashboardnya panjang, emang mungkin perlu bikin kayak gini. Selain tanggal, jamnya bisa diatur juga, nggak bisa, tapi aku jarang sih pakai. Misalnya yang do homework ini ya, oke, jam di sini kita kalau klik Oktober 16-nya, terus di sini include time ya, ada jam 12 malam. Jadi kita mau ngerjainnya jam 12 malam. Contohnya kayak gitu. Terus kalau misalnya mau di-remind, bisa juga remind me 1 hour before. Nanti jadi sebelum jam 12 malam ini akan di-remind. Remindernya masuk kemana? Masuk ke dalam sini, call updates. Gitu. Oke, nanti aku tunjukin ya gimana cara bikinnya. Ini cuma perkenalan aja. Oke, tentuin type personal bisnis gimana? Bisa di sini. Nanti aku. Maksudnya kalau personal bisnis itu kan sesuatu yang harus kita tentukan masing-masing kan. Apa yang buat kita personal, apa yang buat kita bisnis. Tapi kalau pilihannya bisa dipilih kayak gimana, nanti aku tunjukin. Ya itu sekarang aja deh. Itu. Oke, karena pertanyaan sudah banyak, aku akan coba bikin page baru ya. Kita akan mereka ulang gimana cara bikin dashboard home ini, oke? Nah, jadi di sini aku udah bikin ini baru, sebuah page baru. Di sini aku karena ini masih kecil alias masih sempit, biasanya aku senangnya pakai ya gini aja. Kosongan dulu, ini aku coba bikin home, terus ini aku add icon, plant, terus add cover, plant, yang mana ya kemarin? Ini. Iya, nanti aku share, tenang aja teman-teman, aku baik, pasti aku share. Nah, ini aku bisa geser-geser supaya lebih cocok sama preferensi aku. Nah, terus tadi kan ada yang nanya tuh, gimana sih space buat kalender? Aku kok nggak bisa dikecilin, digedein. Nah, dan aku coba cek dulu. Tapi sebelumnya aku nggak suka kalau cuma kecil, jadi aku mau gedein, ya aku jadiin page-nya full width gitu. Sama small text biar lebih ini. Oke. Nah, sekarang tadi kita mau bikin apa? Parah kan? Udah, teman-teman kalau misalnya teman-teman mau bikin seperti ini, dicoba dulu aja. Jadi kita jangan terlalu mikir, oke, quotes-nya taruh di mana? Navigasi gimana? Kita harus bikin database-nya dulu. Database, karena tanpa database itu, teman-teman akan balik lagi ke rutinitas awal, di mana kita tidak memanfaatkan si konsep para ini gitu. Jadi sekarang yang mau aku tunjukkan ke teman-teman adalah bikin database-nya dulu. Jadi projects, terus actions, terus resources, sama areas. Ini kan masih teks nih. Aku mau klik Ctrl Shift 9 biar ini jadi page. Terus project ini aku jadiin board. Nih teman-teman punya pilihan untuk bikin project ini jadi table, board, list, calendar, gallery, atau timeline. Tapi buat aku sukanya untuk dashboard ini aku bakalan bikin board dulu. Nah, di sini kan teman-teman, oke, udah jadi nih database yang masih kosongan. Nah, di sini aku mau coba bikin, aku delete dulu. Terus ini aku coba bikin lah project, oke, ini My EduSolve Workshop. Nah, My EduSolve ini juga di dalam project aku, database project aku juga aku sebut sebagai project gitu, karena ini kan sesuatu yang memang membutuhkan lebih dari satu langkah untuk nyiapinnya. Aku harus bikin slide dan segala macam, bikin template kayak gitu. Nah, di sini teman-teman ini database ya teman-teman. Jadi kalau misalnya database itu setiap entry-nya akan ada propertinya, akan ada atributnya. Di sini teman-teman bisa add property yang relevan, contohnya timeline, misalnya untuk project itu pasti punya timeline. Terus assign ini kalau misalnya teman-teman berkolaborasi atau punya tim, ini mungkin akan jadi mungkin relevan, tapi karena aku sendirian, jadi aku nggak pakai ini.
Oke, status tadi not started, in progress, completed. Oke, tambahin apa ya? On hold. Buat aku sih on hold pasti ada. On hold, terus archive. Archive ini misalnya project yang nggak jadi kayak gitu. Nah, terus kita coba tambahin tadi type atau area lah, type. Apakah ini personal project, apakah ini business project, apakah ini work project alias kerjaan. Nah, ini teman-teman bisa nih nambahin sesuai preferensi masing-masing. Kalau aku juga punya studies gitu. Nah, mungkin 4 ini ya yang paling esensial. Kemudian di sini tambahin apa ya? Tambahin kayak nanti aja. Kayak segini dulu udah cukup. Udah cukup. Nah, di sini aku udah bisa langsung ini lagi progress. Kayak gitu. Nah, udah. Sekarang kita ke actions. Actions aku maunya bikin dalam bentuk kalender. Kemudian aku mungkin hari ini lah ya, hari ini. Ya. Ternyata date-nya udah ada, terus aku nggak butuh tag. Nah, di sini aku bikin apa tadi ya? Checkbox dulu, checkbox supaya aku ada sesuatu yang bisa di checklist. Nah, ini aku taruh di atas. Kemudian, again, aku selalu bikin status. Status itu sangat penting di Notion ya. Kalau di ini mah biasa aja. Apa tadi? Not active mungkin, atau apa ya? Mungkin lagi doing, terus on deck, terus lagi postpone, terus atau lagi on hold, atau completed, udah ada done deh, nggak usah. Archive ini akan selalu kepakai. Kenapa? Pasti kita punya task atau actions yang kita mau bikin ini terus nggak jadi. Nah, itu sesuatu yang kayak gitu yang bisa di-archive gitu. Terus type-nya di sini kita bisa bikin apa tadi? Apakah ini follow up atau ini task email, atau kita harus follow up, atau kita harus telepon mungkin, atau kita harus ke mana gitu, atau kita harus writing, atau kita harus apa ya kalau aku udah mungkin segini aja. Nah, ini terserah teman-teman, nggak harus ngikutin aku, tapi ini kan preferensi aku gitu. Mungkin ini dulu. Terus apa lagi ya? Nah sekarang kita udah punya nih project sama actions. Gimana caranya kita bisa menghubungkan dua database ini gitu? Kan tadi kan aku udah bilang hubungan antara project sama actions adalah project punya actions. Actions bisa jadi bagian dari project ataupun enggak, tergantung. Kalau misalnya kita cuma perlu fotokopi, nggak usah dijadiin project kan? Ngapain fotokopi jadiin project kayak gitu. Nah, di sini aku mau nambahin sebuah properti yang namanya relation. Nah, kalau teman-teman klik relation ini, teman-teman secara otomatis menghubungkan si database project ini dengan database yang lain. Nah, untuk yang lainnya ini aku bakalan ini actions. Actions. Nah, ini. Nah, jadi untuk project ini, next action-nya apa? Sekarang kita udah punya nih property relation ini yang bisa menghubungkan project sama actions. Kalau kita buka lagi di dalam si actions-nya ini udah ada related to projects-nya, aku bakalan ganti related to projects. Karena tadi kita udah punya My EduSolve workshop. Jadi mungkin ini adalah create slides mungkin, karena ini sesuatu yang kemarin aku juga lakukan. Jadi statusnya kebetulan mungkin kita bikin on deck aja ya, on deck. Type-nya ya ini aja deh, writing contohnya. Gitu. Terus kalau misalnya kita mau bikin ini jadi ada ikonnya juga bisa, mungkin karena ini writing,
ikonnya jadinya writing juga gitu. Nah kalau udah, yang penting adalah sebelum kita bisa ngatur-ngatur si peletakan dashboardnya, kita harus siapin database-nya dulu. Kenapa? Itu jauh lebih jauh lebih gampang lah pada akhirnya. Nanti kan kalau database kan kalau dashboard kan tinggal ngatur-ngatur sesuai sama keinginan kita. Tapi kalau database aja nggak siap, nah itu tadi balik lagi ke mindset awal. Kita nggak fokus ke database, kita cuma fokus ke dashboardnya gitu. Doing sama on deck bedanya apa, Kak? Nah itu terserah sih. Kalau on deck tuh, kalau aku on deck itu adalah sesuatu yang emang harus aku kerjakan dalam minggu ini gitu. Ada juga aku punya ini deh, aku punya next. Jadi kalau misalnya aku punya next ini contohnya, aku harus share template nih, coba ya. Kan sekarang kita lagi workshop nih. Terus mungkin tanggal 24 aku harus share template ini. Template ke peserta. Misalnya template home ini bakalan aku share ke kalian, tapi ini kan masih jauh banget, sementara minggu depan aja belum gitu. Nah, jadi aku tandain next gitu. Nah, contohnya kayak gitu. Misalnya atau ini aku harus perbaiki template atau refine template supaya teman-teman nggak bingung. Nah, ini on deck nih, kenapa? Karena dia minggu depan dan memang udah di agenda aku untuk nge-share, untuk memperbaiki template ini sebelum dikirim ke Mbak Tirsa, mungkin misalnya kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, jadi contohnya kayak gitu. Nah, ini mungkin biar nggak bingung nih, apa sih nggak ada konteksnya sama sekali, teman-teman bisa bikin properties. Di sini aku bisa nunjukin statusnya apa. Oke, ada yang masih next, ada yang on deck, ada yang doing. Ini ceritanya doing deh, doing. Itu jadi kelihatan, oke, hari ini kita lagi ngapain, apa yang sedang dikerjakan hari ini, dan udah selesai atau belum, kayak gitu. Bisa kita atur juga. Nah, ntar aku tunjukin di dashboardnya. Oke, project sama action udah kelar nih. Sekarang kita resources. Resources, enaknya apa ya bentuknya ya? List aja deh, list. Di sini aku add icon, books. Nah, di sini aku delete. Jadi balik lagi ke definisi resources itu sendiri adalah tadi simpenan bacaan ya maksudnya. Kayak buku, tweet, kan teman-teman juga sering kan unroll thread gitu. Itu kan sesuatu yang memang kita baca. Nah, itu tuh bisa di-save sebenarnya ke dalam database resources ini gitu. Nah, karena aku harus coba, aku bingung ini apa aja ya tadi propertiesnya. Aku lupa. Oke, kita punya type. Oh, ini banyak nih. Ini agak banyak. Kita punya text, design, project, sama konteks. Oke, type. Type-nya itu sendiri adalah, ini teksnya kita akan butuh, tapi kita juga pengen punya type. Type-nya ini select. Nah, di sini type-nya tuh adalah, ini jenisnya apa? Apakah ini buku? Apakah ini Twitter? Tweets? Apakah ini artikel? Apakah ini podcast? Apakah ini PDF? Nah, itu kan banyak banget nih pilihannya. Nanti semakin teman-teman nyimpen berbagai macam hal, akan semakin keisi juga kan gitu. Nah, untuk teksnya ini juga bisa berbagai macam hal juga. Misalnya lebih ke topik ya, mungkin ini desain. Terus ini mungkin berkaitan dengan bisnis mungkin, atau finance, atau mungkin teman-teman sukanya trading, makanya di sini juga ada trading, stocks and trading gitu. Mungkin bacaan teman-teman berkaitannya di yang mana kayak gitu. Nah, di sini aku coba dulu. Terus apa lagi ya? Oh, URL juga. URL. Aku taruh di paling atas. Terus kayak konteks. Tadi ada summary atau konteks ya. Jadi aku senang sih punya summary ini. Jadi misalnya aku punya buku atau tweet terus nanti summary-nya aku tambahin di sini tentang apa ngomongin tentang apa sih, misalnya tweet tentang desa penari gitu, karena kan kita juga nggak tahu. Nah, terus udah, jadi sebenarnya untuk resources itu aja,
apakah ini fungsinya sebagai inspiration, atau ini framework gitu. Ini kan sesuatu yang pokoknya nanti teman-teman akan nemu banyak hal yang nanti teman-teman masukin ke dalam database library ini, resources ini. Jadi fungsinya itu sebagai library digital teman-teman gitu. Jadi teman-teman nggak perlu bingung, aduh aku nge-save ini di mana, aku nge-save ini di mana. Semuanya bisa ada di dalam satu database yang sama, dan nanti kita akan filter untuk nunjukin mana yang buku aja, mana yang tweet aja, mana yang artikel aja. Hal-hal seperti itu bisa dilakukan di Notion. Nah, terus satu yang menurut aku sangat membantu adalah menghubungkan, ngasih relation ke database project kita. Itu. Nah, ini kalau nggak salah. Project. Jadi, related. Kenapa ini membantu buat aku? Karena pasti kalau kita punya project, pasti kita punya kita nyimpen hal-hal yang menurut kita berhubungan lah sama proyeknya. Kita nemu tweet, oh ini bisa dipakai. Kita nemu slides bagus, oh ini bisa dipakai. Kita nemu Instagram bagus, oh ini ternyata bisa juga dipakai buat proyek aku gitu. Nah, contohnya ini My EduSolve, ini kita hapus. Terus mungkin aku nemu inspiration lah, yang tadi misalnya ada slides, Google Slides bagus banget. Ini bisa aku pakai buat project aku yang di My EduSolve Workshop ini. Teksnya apa? Desain. Terus summary, mungkin bisa kita contoh slide yang bisa dipakai. Nah, nanti kalau misalnya kita masuk ke dalam My EduSolve Workshop ini, akan muncul hubungan antara si database resources ini dengan project itu sendiri gitu. Misalnya ini related, misalnya ini inspirations, aku namain inspirations. Nah, jadi ketahuan, oke, akhirnya di dalam project ini aku belum bisa timeline, lupa. Ini editnya sekarang, contohnya kayak gini. Nah, oke, lagi in progress, type-nya adalah personal misalnya. Nah, terus ketahuan nih, jadi dalam workshop ini, dalam project workshop ini aku harus bikin slide, aku harus nanti perbaikin template, aku juga harus nanti share template ke peserta. Nah, itu kan akhirnya ketahuan apa-apa aja yang harus aku lakukan tanpa aku harus kehilangan konteks gitu. Dan di dalam sini aku juga punya inspirasi gitu, hal-hal yang menurut aku akan membantu aku dalam mengerjakan workshop ini. Kayak gitu. Oke, ini contohnya. Kalau buat widget bersebelahan, itu nanti aku bisa tunjukin dari page, ntar aku coba cek ya. Dari page project, action-nya bisa kelihatan apa aja. Oh, bisa kok kayak tadi yang aku tunjukin di sini, bisa langsung dari sini, bisa kelihatan nih apa-apa aja. Atau teman-teman nanti bikin database, masukin database-nya di sini. Gitu. Ini kalau aku coba masukin database action tadi yang udah kita bikin bareng-bareng, namanya link database. Teman-teman cukup ingat aja kalau misalnya teman-teman mau membuka database yang sama ke tempat lain, namanya link database. Nanti di sini teman-teman akan diminta mana yang mau kamu buka, yang mana database-nya. Tuh, nah ini. Yang ini. Terus nanti database yang kita buat tadi, ini kan yang tadi aku tunjukin ke teman-teman kan cuma dalam bentuk tabel aja, akan muncul di sini gitu. Nah, karena ini kurang bagus kan bentuknya tabel, aku mau bikin dalam bentuk list aja. List, terus aku naikin ke atas, aku ganti namanya My EduSolve, supaya aku tahu ini adalah actions yang harus aku lakukan di dalam mengerjakan workshop My EduSolve ini. Nah, terus kemudian aku filter. Di sini teman-teman bisa ngefilter supaya yang kelihatan di dalam page ini cuma actions yang berhubungan sama project si My EduSolve ini gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya ini aku buka dulu, aku punya slide baru, action baru, aku harus beli minum. Terus ini tidak berhubungan dengan My EduSolve Workshop, tapi ini ada tanggalnya, dan meskipun semuanya lengkap, terus ini personal. Nah, nanti kalau kita balik lagi ke dalam My EduSolve Workshop ini nggak akan muncul. Kenapa? Karena kita udah memfilter, project-nya yang ini aja gitu. Aku cuma mau lihat yang project yang berkaitan dengan project si My EduSolve Workshop ini. Gitu. Nanti kalau teman-teman punya project lain, itu juga bisa dilakukan
hal yang sama di dalam tiap workshop, di dalam tiap project gitu. Jadi kita fokus akhirnya, oh ternyata yang harus kita lakukan ini loh. Terus kita bisa lihat statusnya, mana yang on deck, mana yang ada tanggalnya, mana yang enggak gitu. Terus kita bisa atur juga, sort berdasarkan ini status, mana yang harus dilakukan pertama, nih lagi doing, on deck, next gitu. Nanti kalau misalnya di bawah ini ada lebih banyak lagi, ketahuan kayak jadi prioritas kita yang pertama apa kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya. Izin bertanya bagaimana bikin batasan-batasan dalam satu halaman gitu. Jadi dia bisa buat beberapa judul dalam satu halaman, tapi ada batas pinggirnya itu. Aduh, aku juga bingung bacanya gimana. Nanti aku tunjukin ya. Widget bersebelahan, bisa nanti pakai kolom, judul. Oke. Kayaknya tadi yang ini nggak sih yang aku tunjukin ini? Nanti kalau memang ini nanti aku tunjukin, tapi kalau bukan aku juga kurang tahu deh itu yang kamu maksud apa. Tapi aku tunjukin nanti ya. Ini aku lanjut dulu ke Areas. Areas ini kan tadi aku pakai Galilea aja. Ini tadi apa sih dalam hidup kita yang kita ya pengelompokan hal-hal yang ada dalam hidup kita. Kayak tadi misalnya aku finance. Jadi nanti di dalam sini nih ada data-data finance aku mungkin kayak gitu. Tiap bulan aku ngeluarinnya budgeting, hal-hal kayak gitu. Terus mungkin friends and family, nyimpen foto-foto, nyimpen tanggal-tanggal pergi gitu. Terus di sini kita bisa, kalau misalnya teman-teman tadi aku bilang suka masak, di sini bisa cooking, nanti di dalamnya tuh banyak resep gitu. Jadi sebenarnya supaya lebih terorganize aja sih, jadi nggak semuanya ngumpul di sini gitu. Cooking, finance, friends and family, jadi semuanya dalam satu database gitu. Karena database ini powerful banget, di dalam sini ada space lagi buat ininya, buat ngisinya tuh ada lagi. Nanti teman-teman bisa ngisi ini sesuai sama kebutuhan masing-masing gitu. Nah, sekarang ini project kita kasih dulu. Preface. Kita kasih emot dulu biar nggak bingung, cek. Terus ini aku jadiin house aja, nggak apa-apa. Nah, kalau udah, ini yang tinggal kita lakukan adalah kita tinggal ngatur ini kita maunya diatur dipasang di mana gitu. Caranya adalah teman-teman tinggal klik turn into inline. Nah, jadi nanti apa yang tadinya kita harus masuk terus kita bisa lihat udah kebuka di sini langsung gitu. Terus ini aku juga mau buka si action ini jadi kalender. Terus si resources ini aku ubah juga jadi list. Nanti areas ini aku ubah juga tentu inline jadi galeri kayak gitu. Nah, sekarang kan kalau udah kayak gini sebenarnya database-nya udah siap kan, tinggal kita atur-atur aja kita maunya di mana, kita hias-hias. Baru setelah udah siap, baru bagian paling menyenangkannya adalah untuk menghiasnya gitu. Oke, ini tadi kan resources-nya kan aku pengen membawa nih ke sini, tapi nggak bisa kan. Ini kenapa nih nggak bisa? Emang kayak gitu Notion. Jadi teman-teman harus bikin kolom dulu. Nih, aku kasih warna ya, biar teman-teman kelihatan bedanya apa. Kasih warna sedikit. Nah, ini kan aku punya dua blok yang bertumpukan di atas satu sama lain. Ini kalau aku drag ke sini, nih, dia bakalan jadi dua kolom yang berbeda. Nah, setelah itu, kalau udah, aku bisa drag si resources-nya ke sini, ke sini, di bawah sini, terus areas-nya ke sini. Gitu. Jadi sekarang kita punya dua blocks. Nah, terus ini project-nya biarin aja. Ini kan ada ini nih, sangat tidak menyenangkan untuk dilihat. Ini aku mau coba group by. Oke, kita kayaknya belum punya ini deh. Skala prioritas. Priority adalah select. Itu kita high, medium, sama low. Kalau teman-teman maunya medium sama low aja nggak apa-apa, atau high sama low doang nggak apa-apa. Tapi aku suka punya 3, misalnya high. Terus kita taruh di atas. Gitu. Jadi nanti di sini ini kan masih by status kan ini. Aku maunya lihatnya berdasarkan prioritas gitu. Nah, jadi di sini kelihatan, oke, ini prioritas aku. Oke, jadi nanti ketika aku punya ini baru bisa di sini aja. Itu tinggal aku drag ke sini, terus aku drag ke sini.
sesuai sama kebutuhan. Gitu. Next to otomatis kalau kita relate to ya. Next to otomatis kalau kita relate to. Aku kurang paham. Terus dari Risa, contoh itu di halaman home, gimana caranya kita mau buat letak action di sebelah project, di sebelah kanan project. Kolom ini bukan sih? Atau enggak? Atau tadi, karena kan kita punya kolom nih, misalnya, aku bikin kolom lagi ya. Aku ngikutin ini ya, aku ngikutin ini. Di sini kita punya 2. Aku coba contohin lagi. Nah, ini kan aku jadiin 2 kolom, terus aku drag, enggak aku drag deh. Nah, aku buka lagi nih, aku buka lagi link database. Ups, kenapa dia enggak? Link database action. Wah, yang mana ya? Ini yang ini. Oh, benar. Nah, ini bisa aku ganti jadi list. Nah, list ini aku pengen tahu mana aja yang aku harus kerjain hari ini. Kalau kita buka filternya, ini filter di mana date is today. Nanti kelihatan, oke ternyata aku hari ini harus berminum dan bikin slide. Gitu. Atau kita bikin lagi, langsung aja deh, and view list. Kita bikin lagi yang menunjukkan mana aja sih yang harus aku kerjain yang on deck. Tapi kalau teman-teman nggak harus, namanya nggak harus on deck, bisa jadi yang harus dikerjain kayak gitu aja. Terserah teman-teman manggilnya sebagai apa. Tapi kalau aku sukanya on deck. Terus ini berarti kan status is on deck, itu perbaiki template. Berarti aku harus melakukan ini loh. Gitu. Untuk beberapa hari ke depan fokus aku tuh harus ini gitu. Atau mungkin kita bikin juga tadi no date atau undated deh, undated. Kadang-kadang kan kita punya banyak hal yang pengen kita kerjain tapi kita belum tahu juga sebenarnya mau dikerjain kapan ya gitu. Date is empty, jadi nanti kayak aku mau beli cimol. Tapi aku nggak tahu itu kapan, status mungkin next. Gitu, type personal. Nah, nanti undated gitu. Nah, ini udah cukup mirip kan sama yang kita bikin tadi. Tinggal kita ini aja, kita kopas ini karena aku bingung juga gimana caranya. Nah, di sini kita tinggal kopas itu dismiss. Nah, terus kemudian kan tadi aku dapat pertanyaan, oke Kak, gimana cara bikin si jam-nya gitu. Yang mana yang sorry kecepatan ya, yang mana yang harus aku ulangin? Kolom ya, kolom. Oke, aku coba ulangin di bawah ya, ulangin di bawah nih. Oke, jadi aku ulangin deh dari sini. Nih, jadi ini nggak kolom kan, teman-teman bisa lihat kan, ini kolom, maksudnya dia masih satu baris kan tanpa kolom. Nah, kalau teman-teman mau bikin kolom, ini teman-teman bikin dua ini dulu, dua kolom kosong gitu istilahnya. Nih, kalau aku tarik ini ke sebelah sini nih. Nah, sekarang nih jadi lebih kecil kan, jadi lebih kecil si kolomnya gitu. Nah, aku coba warnain biar teman-teman kelihatan bentuknya seperti apa, nih kayak gini kan. Nah, kalau database, teman-teman nggak bisa nih langsung tarik ini, aduh aku mau di sini, aku mau di sini. Nah, itu tuh nggak bisa. Jadi teman-teman harus bikin 2 kolom kosong dulu, baru kemudian teman-teman tarik database-nya dari atas ini yang tadinya dia masih satu baris yang sama, ke dalam kolom-kolom ini, gitu. Nih, jadi teman-teman lihat aja ininya, liatin garis birunya. Kalau teman-teman tarik ke sini ya nggak akan ngaruh. Kenapa? Karena tadi garis birunya ada di sini, dia nggak di sini nih. Tadi kan teman-teman tariknya ke sini.
Jadi kalau misalnya teman-teman mau tarik ke kolom di sini nih, biar ikutin si kolomnya. Nanti dia bakalan ikut ke dalam kolomnya kayak gitu. Nah, sama juga di sini teman-teman harus ikutin ke kolomnya. Jadi jangan sampai malah di sini atau terserah sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau kita jadiin side by side, ini teman-teman harus liatin si garis birunya kayak gitu. Nah, jadinya mereka jadi satu kolom yang sama gitu. Atau tadi yang mau aku tunjukin, atau yang ini ya tadi yang bikin bingung ya. Misalnya aku delete dulu deh. Delete dulu tadi ini. Bikin bingung. Ini kan masih oke, ya kan? Masih satu baris yang sama. Oke, kita ikutin prinsip tadi juga. Kita harus bikin 2 kolom kosong dulu. Ini coba aku bikin warnanya lagi biar kelihatan. Terus ini juga aku bikin warnanya lagi biar kelihatan. Nanti kalau misalnya teman-teman udah jago, nggak usah kayak gini. Ini biar kelihatan aja. Ini aku tarik ke sini sampai kelihatan dia ada garis biru kecil di sebelah kiri si baris pertama. Nah, terus aku lepas, dia jadinya 2 kolom gitu. Nah, actions ini aku tarik ke atas supaya dia masuk ke dalam kolom ini gitu. Nah, nanti nanti ini bisa tinggal dihapus aja gitu. Kalau emang nggak mau pakai. Ini juga bisa tinggal dikopas tadi apa sih? Ini kita. Nah, ini udah tinggal bisa dikopas. Jadi dia dua kolom yang sama. Kalau ini mau dibuat itu yang berbeda juga bisa 3 kolom. Misalnya kita mau bikin 3 kolom. Kita coba ke bawah ya. Misalnya ini. Sama juga prinsipnya. Kalau tadi kan kita cuma bikin 2 kan ya. Kalau 3 berarti kolom yang dibikin kosongan di awal tuh juga ada 3. Misalnya ini aku duplicate gray, terus ini duplicate biar ada 3, biar ketahuan. Nih. Jadi yang ini aku tarik ke arah sini, yang ini aku tarik juga ke arah sini. Gitu. Jadi nanti dia ada 3. Kalau misalnya teman-teman mau bikin ini di sini, ini bisa. Kalau mau teman-teman mau naruh ini di sini, ini juga bisa. Terus ini mau ditaruh apa gitu, mungkin quotes lagi, quotes gitu juga bisa. Jadi itu tadi kuncinya adalah teman-teman mau bikin berapa aja bisa, tapi emang harus dibikin kosongannya dulu gitu. Baru nanti teman-teman tinggal tarik. Nggak ada maksimalnya, tapi kalau makin banyak ya makin nggak kelihatan kayak gitu. nanti tinggal suprit gitu, jadi nggak kelihatan apa-apa. Tergantung layar teman-teman masing-masing. Oke. Tadi oke, udah ya, berarti semoga membantu. Kita mau bikin yang si ininya dulu. Jam to itu sebenarnya dia teks. Jam to project, terus ini garis ini ada di keyboard teman-teman, jangan takut. Di keyboard teman-teman ada tuh di atas enter, actions, terus apa tadi, resources, sama areas. Nah, sekarang tinggal kita menghubungkannya, kita tinggal bikin si hyperlink kalau Notion namanya hyperlink gitu. Jadi yang teman-teman perlu lakukan adalah teman-teman harus bikin kotak kosong atau kosongan di atas setiap database gitu. Jadi nanti teman-teman aku tunjukin ya. Bakalan setiap teman-teman ngeklik tuh dia bakalan ngarahin kita ke sini. Setiap teman ngeklik dia bakalan ngarahin kita ke sini. Kalau ngeklik ini dia bakalan ngarahin kita ke ini resources gitu. Ini karena berhubung udah ada kosongannya, aku diemin aja. Nah, tinggal aku copy. Di sini teman-teman tinggal klik di sini di bar di kiri ada copy link. Kemudian teman-teman di sini di highlight, terus link, kemudian paste. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman klik di sini, dia bakalan maju ke sini. Kalau misalnya teman-teman, aku bikin lagi ya, copy link untuk action. Terus aku highlight, aku link, aku paste. Nanti kalau aku klik di sini, dia bakalan ngarahin aku ke sini. Tapi nggak ngaruh kan ya, karena dia masih di page yang sama. Coba kalau kita ke bawah. Ini kosongan resources nih, aku copy link, kemudian aku paste di sini. Kalau aku klik,
dia bakalan ke bawah, nunjukin aku resources-nya di mana. Sama areas juga kosongannya berhubung udah ada, aku copy, terus aku paste di sini. Kalau aku klik, dia bakalan bawa aku ke areas. Kayak gitu. Nah, jadi jam tuh fungsinya buat kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman apa sih, padahal tinggal scroll ya nggak apa-apa. Berarti teman-teman nggak butuh jam tuh. Kayak gitu. Apalagi yang keulang, apalagi yang belum terjawab ya. Semoga udah terjawab sih ya. Tinggal nanti teman-teman coba praktek sendiri-sendiri aja. Nanti aku kasih template-nya juga, berhubung udah jam segini. Terus aku coba ke chat lagi. Kalender di Notion itu nggak bisa sekali isi ya, jadi pengingat berulang-ulang. Iya, jadi kalau Notion untuk sekarang belum ada tuh yang bisa, maksudnya secara manual ya, bukan manual sih, maksudnya built-in-nya belum ada. Kita bisa jadi sesuatu yang berulang-ulang gitu, harus ada bantuan dari third party app, contohnya kayak Zapier, kayak automate.io, jadi nanti bakalan kita bikinnya cuma satu aja sekali, tapi sama mereka si third party app itu dia bakalan bikin berulang kali, jadi kita tinggal bikin sekali aja kayak gitu. Jadi tapi untuk sekarang belum ada sih yang bisa aku tunjukin sekarang langsung gitu, karena memang fiturnya tidak ada gitu. Ganti profil itu gimana? Kok malah ngikut sesuai Gmailku? Bisa kok di sini kalau teman-teman klik settings and members, di sini ada my account. Nah, di sini bisa upload foto, ini bisa change email, bisa ganti nama juga. Misalnya nama aku adalah Ica. Gitu. Nanti kalau aku update, namanya bakalan Ica juga gitu. Nah, itu kalau misalnya ada sesuatu yang memang teman-teman udah nyoba tapi nggak bisa, teman-teman bisa, sebentar ya, di sebelah kiri bawah nih ada ini kan, ada tanda tanya. Nah, teman-teman bisa tanya ke aku, tanya ke Notion, orang-orang Notion-nya gitu. Mereka fast respon banget kok gitu. Teman-teman tinggal nggak apa-apa pakai bahasa Inggris, nggak harus bagus banget, cuma bilang kok aku nggak bisa ya, udah ganti ini tapi nggak keganti gitu. Mereka fast respon dan baik-baik banget kok. Karena memang ada beberapa hal yang mungkin bug dari merekanya juga, bukan salah teman-teman tapi salah Notion-nya. Kalau udah itu terjadi, teman-teman bisa nanya di sini kayak gitu. Terus ada lagi, apalagi nggak ya? Ada nih sedikit dari Felicia, boleh ditunjukin Kak bagian project yang itu mengubah ke board view priority kemana ya? Oke. Nah, jadi teman-teman di sini ada yang namanya emang agak tersembunyi sih, tapi kalau teman-teman tahu di sini ada yang bisa diklik 3 titik ini. Ini ada properties, filter, sort. Yang ditanya Felicia ini adalah group by. Jadi kan tadi kita udah bikin tuh ada type, ada personal, business, work studies. Kalau misalnya kita nggak mau pakai itu, kita bisa bikin status tadi not started, in progress, completed, on hold, archived, terus priority-nya kayak gini. Kayak gitu. Itu tergantung teman-teman mau dipakai kayak gimana. Oke, kayaknya udah sih dari aku, mungkin bisa membantu ya buat teman-teman. Mungkin jadi terinspirasi, oke aku mau bikin juga kayak gini gitu. Oke, mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan lagi atau aku kelewatan, teman-teman bisa email aku aja atau ke Telegram Notion Indonesia Community, aku ada di sana. Terus mungkin atau teman-teman mau ngobrol lewat Twitter, aku juga ada di Twitter. Silakan, aku mau bantu teman-teman kalau memang teman-teman mau belajar juga gitu. Jadi ingat yang tadi aku bilang aja, template bukan sistem, database jangan checklist, terus start with para, ini yang udah aku ajarin ke teman-teman, sama lakukan weekly review. Weekly review-nya juga aku sekalian ya tunjukin ke teman-teman supaya ini bisa aku copy aja. Nanti kalau misalnya tiap hari, tiap minggu lah ya. Tiap minggu nanti aku semacam kayak gitu nih. Aku paste di sini. Nah, jadi tiap minggu apa aja yang muncul project atau task atau tanggung jawab yang muncul, terus review
apa minggu depan yang harus dikerjain. Tiap project kayak tadi aku personal website gak ada actionnya, ya makanya nggak lanjut gitu. Makanya tiap project harus di review apa next step-nya apa, sekecil mungkin, gak harus gede-gede banget, tapi langkah selanjutnya yang bisa aku kerjain apa, sama apa yang mau aku lakukan next week gitu, yang mau aku eksperimen kayak gitu. Nah, ini weekly review menurut aku lumayan membantu sih, nggak harus bisa, tapi bisa dilatih pelan-pelan, kayak 10 menit menurut aku cukup lah buat jawab pertanyaan ini kayak gitu. Oke, berarti kakak terus update tiap habis ngerjain sesuatu per hari sekali. Biasanya sih aku mingguan, jadi on deck aku itu biasanya apa yang harus aku lakukan per minggu, apa terus apa terus apa terus apa. Nah nanti kan lama-lama kan kita ini kan misalnya checkbox-nya aku show. Nah, nanti lama-lama kelihatan mana yang udah dan mana yang belum. Nah, yang belum ini aku reschedule gitu ke minggu depan. Biasanya sih kayak gitu. Enggak tiap hari, kalau tiap hari aku juga mabok gitu. Oke. Sip. Ada lagi nih terakhir dari mungkin Muhammad Faisal, udah setahun ini pakai Notion, gabungin bullet journal jadi reminder, record self learning development dan urusan kantor yang jadi masalah karena sibuk sama urusan kantor, jadi gak bisa update Notion-nya. Checklist aja gak sempat, apalagi update daily journal. Jadi udah 1 bulanan Notion aku gak diupdate. Minta tips and trick-nya dong biar bisa selalu update Notion di sela-sela kesibukan. Salah satu tips yang bisa aku kasih adalah bikin supaya checklist itu bisa dilakukan segampang mungkin. Kayak ini aku tadi. Mungkin terlalu susah, agak emang ini lebih ke refleksi ke diri sendiri sih, tapi mungkin bisa ditanya ke diri sendiri, oke, di mana aku bisa menempatkan si checklist ini biar kelihatan. Kalau aku kerjanya di Notion, maksudnya aku selalu buka Notion dan aku selalu punya si today ini dalam di atas aku. Jadi aku setiap ada checklist nih aku bisa langsung di sini gitu. Atau aku bisa, kalau misalnya emang nggak bisa banget, aku bisa reschedule dari sini ke sini, aku drag ke sini. Jadi emang apa ya, Notion itu justru karena adanya tadi itu kita bisa buka si database-nya di tempat-tempat yang berbeda. Nah, itu tuh bisa jadi bantuan juga buat kita untuk menempatkan task atau action atau project itu di tempat yang paling kelihatan buat kita. Nah, itu yang harus di-explore lagi, kira-kira bentuk dashboard seperti apa yang paling menguntungkan buat Faisal kayak gitu. Jadi bukan buat Notion-nya udah ada fiturnya, cuma mungkin lebih dicoba-coba lagi. Itu tadi effort tuh pasti ada effort untuk menemukan setup atau dashboard atau peletakan lah yang paling tepat buat kita tuh emang harus nggak bisa hadir dalam 1 malam gitu, nggak bisa jadi dalam semalam. Itu sesuatu yang emang harus kita sisihkan waktunya buat melakukan itu. Emang ada effortnya dan itu nggak gampang. Makanya itu tadi bisa dieksplor lagi, kira-kira gimana caranya supaya memudahkan diri sendiri gitu. Jangan jadi merasa tersusahkan gara-gara si Notion-nya. Itu harus balik lagi ke diri sendiri gitu. Oke. Goodbye sticky notes dan coret-coret kalender, mantap. Oke. Resource favorit Notion, biar semangat bikin Notion, aku punya namanya Meripulin. Dia mentor aku tadi, Mbak Meripulin yang udah aku tunjukin tadi. Dia konten-kontennya mantep banget. Nanti aku bisa share ya mungkin lewat Mbak Tirsa mungkin. Sekalian sama nanti ketika aku update template buat teman-teman, nanti aku share tentang tentang weekly review, tentang resource favorit aku gitu kali ya. Oke, aku share ya. Aku stop share, sorry.